Selamat pagi saudara yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali ke tempat ini untuk meninggikan Dia, untuk menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau nyatakan kerinduan kita. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kita mau sembah. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Yes, Lord. semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari nyatakan jalanmu. Mari sembah. Kami mau yang terbaik hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, hanya Engkau saja yang layak disembah. Inilah setiap kami yang rindu untuk menikah Engkau lebih lagi
Dan setiap kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan teramat baik. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, haleluya, haleluya. Kita mau menyanyikan pujian dengan penuh sukacita, kita pujikan kebaikan Dia, haleluya. Yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Mari bersama saya nyatakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, dan Allah kuasa memperkalahkan hidupku dipulihkan yang Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Saya udah bangun berdiri, kita nyatakan iman kita. Ya ada di dalamku, bergerak di ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan masa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Boleh angkat tanganmu tinggi, tunjukkan jempolmu buat Tuhan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Yesus Dia baik. He's so good, He's so good, He's so good, He's so good to you. He's so good to you, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. One more time, come on. He's so good to you, He's so good to you. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Saudara yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama tinggikan Dia karena Dia adalah Raja yang hebat. Haleluya.
selamanya. Yesus Raja. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Melengkutlah dimanakan kutukan malam kalahkan. Lari kalahkan oleh darah yang bebas tembus. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Karena hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari angkat suara kita pujikan pujian ini. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Melengkutlah dimanakan kutukan malam kalahkan. Lalu kalahkan oleh darah Yesus. Oleh darah yang bebas tembus. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dengan bertepuk tangan di atas kepala, kita mau sembah Dia, Raja yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Kaulah kuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus kami. Dulu, sekarang, selamanya. Kaulah kuasa atas segalanya. Kaulah Raja penebus kami. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Tuhan yang setia, Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita mau terima firman-Nya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, mari nyatakan Dia yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama sembah Dia. Dia yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami pakai untuk memuji, menyembah. Tuhan, kami ingat ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu. Ingat janji-Mu, Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih ketika Engkau hadir sesuatu terjadi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hamba-Mu untuk menjadi berkat di tempat ini, memberkati setiap kami yang hadir. Kami mengundang Roh Kudus hadir di pusat hati dan hidup kami. Sehingga ketika Engkau berfirman, kami mengerti firman-Mu. Ketika firman-Mu memberi perintah, kami mengerti perintah-Mu. Sehingga oleh firman-Mu, oleh anugerah-Mu, kami diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Dipersilakan duduk. Terima kasih kesempatan yang indah Pak Pendeta Hosea. Saya mendapatkan kesempatan kali ini setelah beberapa tahun kami rindu untuk kembali bersama-sama dengan di tengah-tengah jemaat di sini. Saya orang Bugangan. Jemaat di sini cukup banyak yang dari Bugangan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Dik Lili tadi menyapa saya ketika datang. Terima kasih ya. Saya akan mencoba dulu dengan terima kasih. Tema kita tertera di pojok kiri maupun kanan bahwa damai sejahteranya bagi kita. Ini tema sentral. Kemudian ada subtema bahwa di dalam Kristus kita melakukan perkara besar. Ya. Kalau di dalam, saya ibaratkan bahwa Alkitab ini tubuh Yesus begitu ya. Kemudian kalau saya yang lemah ini ibaratnya buku ini ada di dalam. Sehingga kekuatan yang ada pada saya itu karena Tuhan Yesus Kristus saja. Saja ini penting sehingga seperti lagu yang barusan kita naikkan bahwa Dia penyembuhku, tidak ada yang lain ya. Itu sebabnya maka setiap orang yang ada di dalam Kristus bukan berarti tidak punya masalah. Amin. Ya kalau masalah, saya menerjemahkannya pelan-pelan. Masalah. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, kita tetap di dalam Kristus, maka ada emas di belakang masalah. Ada emas di belakang masalah. 1, 2, 3. Ada emas di belakang masalah. Sehingga kalau saya menerjemahkannya pelan-pelan. Masalah. Ada emasnya. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dia Allah sekaligus manusia. Nah kalau sama-sama sebagai manusia, bedanya saya dengan Tuhan Yesus apa? Beda sekali. Kalau saya masih bisa berdosa, tetapi Yesus suci tanpa dosa. Ya. Kemudian dari tema kita ada isu sentral, yaitu gelisah, takut, khawatir. Nah di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Itu artinya bahwa ada roh yang menjadikan kita takut. Sehingga kalau ada takut bukan dari Tuhan. Kalau ada khawatir bukan dari Tuhan. Kalau ada gelisah
bukan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta di pusat hati kita, yang ada di dalam kehidupan kita, punya kuasa, punya otoritas di bumi dan di surga. Sehingga kita dapat mengenyahkan semua roh ketakutan, roh khawatir, roh gelisah. Jadi kalau suatu saat kita pun ada rasa takut, jangan lupa Tuhan tidak mengaruniakan roh ketakutan buat saya. Segera tengking dalam nama Tuhan Yesus yang ada di pusat hati kita. Sehingga dengan roh Tuhan di dalam hidup kita, kita mestinya tidak perlu takut lagi. Tidak perlu khawatir lagi. Begitu nanti ada rasa takut, segera beritahu, "Hei tubuhku, engkau bait Roh Kudus. Hai roh-roh penakut, roh-roh khawatir, engkau tidak punya hak tinggal dalam tubuhku." Itu yang harus segera kita ingat, sehingga kita memuliakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Sebab kita bisa tinggal di tempat yang sepi tetapi ramai, tinggal di tempat yang ramai tetapi sepi, asal kita memiliki persekutuan yang indah. Bersekutu itu berbeda dengan berdoa. Orang yang berdoa belum tentu bersekutu. Kalau orang yang bersekutu pasti berdoa. Bersekutu dengan siapa? Jangan lupa, bersekutu dengan Kristus. Room available ini menjadikan saya terinspirasi. Saya sudah tua, sudah seusia begini, over 60, di atas 60 tahun. Saya karena tugas sebagai dosen harus sekolah lagi. Nah, ketika sekolah lagi, saya harus disekolahkan di Bandung, di ITB. Ketika saya sekolah di ITB, di sekitar Institut Teknologi Bandung, saya harus keluar masuk kampung untuk mencari room available, untuk mencari tempat kos. Tidak cukup beruntung bagi seorang saya, termasuk anak-anak Tuhan yang lain, sebab di Bandung itu banyak tertulis khusus bukan orang Kristen. Jadi pada zaman yang seperti ini masih ada ruangan-ruangan, tempat-tempat kos yang dituliskan khusus bukan orang Kristen. Saya bersyukur malaikat Tuhan menolong saya. Sehingga ketika saya kebingungan mencari tempat kos, ada aki-aki umurnya kurang lebih 90 tahun. Suaminya Ibu Ami namanya. Mereka berdua mengatakan, kami tidak keberatan ditempati oleh orang yang Kristen. Puji Tuhan, sampai saya menyelesaikan S3 dari sana, ya, bersinergi ITB dengan pihak Amerika. Saya sampai menyelesaikan bisa menempati tempat itu terus. Room available memberikan saya bahwa bermasalah, tapi ada emasnya. Emasnya sampai menyelesaikan saya ada di tempat itu. Pada setiap hari keagamaan, agama mereka, saya berkunjung, saya memberikan salam, saya memberikan apresiasi begitu. Karena apa? Saya merasa diberkati. Sehingga tidak ada jeleknya saya memberikan emas buat mereka. Sekedar salam itu juga emas, sekedar oleh-oleh. Kalau dari Semarang misalnya ada lumpia, apakah ada dari Bandeng Presto,
seneng sekali. Itulah wujud emasnya. Kekhawatiran mengenai rumah tempat tinggal sungguh manusiawi. Karena jika kita memiliki tempat tinggal, room available, tentu merasa aman, nyaman, tidak terkena hujan maupun panas, dan kita merasa terlindungi, sehingga kita dapat fokus menjalani tugas-tugas kita. Saya bersyukur walaupun banyak ditolak oleh ruangan-ruangan tempat-tempat kos yang lain, tetapi di tempat itu saya mendapatkan emasnya. Dalam Yohanes 17 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa orang-orang yang dengan segenap hati mengikuti Dia adalah para perantau di dunia ini. Jadi tadi ada yang dari Supriyadi, ada yang dari Logosari, ada yang masih tetap di Bugangan. Di tempat manapun selama di bumi ini kita adalah merantau. Artinya dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Dan suatu saat ketika waktunya tiba, kita akan kembali pulang. Jadi selama kita masih di dunia ini, di zaman apapun, di tempat manapun, kita ini numpang. Kita ini merantau. Itu sebabnya jangan lupa bahwa kita punya tempat abadi. Ini bukan tempat kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut karena kita sudah disediakan tempat yang jauh lebih baik dari semua tempat di bumi ini. Oleh karena itu, sebagaimana saya memberkati keluarga, waktu itu memang saya sampai dengan usia SMP saya belum ikut Tuhan. Baru ikut Tuhan setelah saya masuk di SMA dan SMA Masehi. Di situ saya wajib ikut pelajaran agama Kristen walaupun tidak mewajibkan saya menjadi Kristen. Lulus SMA, saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan kemudian saya membagikan kepada kedua orang tua saya yang di Bugangan, kemudian kedua orang tua saya percaya Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak saya nomor 1 dari 5 bersaudara, akhirnya adik-adiknya ikut Tuhan. Ibu saya tengah-tengah 5 bersaudara, 2 kakaknya, 2 adiknya ikut Tuhan. Kemudian di jemaat Bugangan, salah satunya ada Dik Lili ya, dan banyak orang. Di antara 50 kakak ada 30 orang yang bersama-sama dengan bapak dan ibu saya ikut Tuhan. Sampai di Bugangan sana ada jemaat baru GPPS Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Sampai hari ini masih ada, Dik Lili? Masih ada, puji Tuhan. Itu tanaman dari beberapa orang yang 30 orang di antara 50 kakak ikut bersama-sama ikut Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Puji Tuhan, kita jangan lupa saatnya kita pulang. Dan masalah yang muncul ternyata tidak sederhana saya mencari kos di Bandung, tetapi juga ketika memberitahu kedua orang tua saya, bapak itu utamanya adalah orang penganut aliran kepercayaan, jadi agamanya memang bukan Kristen, tetapi kerisnya banyak. Jadi ketika ikut Tuhan Yesus, di gereja menyembah Kristus. Ketika di rumah menyembah keris. Nah, ketika kami berusaha memberitahu Bapak
supaya tidak punya jimat-jimat, dia sederhana mengatakan begini, loh kan Yesus itu juga termasuk salah satu keris. Sehingga kalau saya ikut Yesus, saya akan memperbanyak jimat-jimat saya. Puji Tuhan, memang tidak mudah. 2 tahun lamanya kami memberitahu supaya Bapak Ibu bertobat dengan keris-kerisnya. Setelah tahun kedua menjelang tahun ketiga, Pak Pendeta dari Gereja Jawa mengingatkan Bapak, Pak, bahwa Kristus itu bukan salah satu keris. Nah, ketika ditumpuk keris-kerisnya, ternyata kurang lebih 0,5 meter ditumpuk tumpukan keris itu. Dibakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi percaya Tuhan Yesus, kita punya iman yang benar. Apakah ada iman yang tidak benar? Banyak di luar sana orang mengatakan beriman, tapi imannya bukan kepada Tuhan Yesus. Kalau iman kepada Tuhan Yesus, iman mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, iman yang tidak benar yang seperti apa? 1, iman seperti melompat di tempat gelap. Contoh ketika listrik mati, gelap gulita, tiba-tiba ada suara. Melompatlah kemari. 1, kita tidak tahu siapa yang ngomong. 2, kita tidak menguasai medannya. Ya kalau saya melompat di tempat yang benar, tapi kalau kejeblos di jurang, iman yang tidak benar adalah iman melompat di tempat gelap. 2, iman yang dasarnya logika. Percaya Tuhan Yesus, tapi logikanya kalau tidak jalan, ya. 3, iman yang sementara. Ya percaya Tuhan Yesus, tetapi doanya doa minta-minta yang sementara. Contohnya, minta pekerjaan sementara, minta dapat jodoh sementara, minta naik pangkat. Itu iman yang tidak mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ya. Kemudian suatu hari setiap orang akan selesai merantau di dalam dunia ini dan akan kembali pulang ke tempat permanen yang kekal. Nah, sampai di sini saya ingat bahwa saya ini sudah menikah 38 tahun. 2 tahun ini istri saya 38 tahun yang lalu pernikahan dipanggil oleh Tuhan. Sehingga ketika tadi seorang ibu, dengan siapa Pak? Sendiri dengan Tuhan Yesus. Begitu. Artinya iman saya kepada Tuhan Yesus harus terbukti dan teruji. Memang tidak mudah. 38 tahun hidup bersama, menikmati suka bersama, duka bersama. Ketika Tuhan mengambil dia, memang saya merasakan sesuatu yang kehilangan besar sekali. Tetapi saya ingat bahwa dia dijemput oleh Tuhan, ketemu dengan junjungannya di tempat yang jauh lebih baik daripada di dunia ini. Oleh karena itu, saya belajar untuk mengucap syukur. Tuhan memberikan tempat, Tuhan memanggil lebih dulu, membuat dia lebih penting untuk dipanggil dulu. Saya perlu menyelesaikan sampai selesai kontrak saya, perantauan saya di dunia ini. Itu sebabnya maka dipanggil Tuhan orang yang kita kasihi berita bahagia. 2,
anugerah indah. Kita harus berani mengatakan ini. Jadi ketika beberapa hari, beberapa bulan saya ditinggalkan oleh istri untuk mengatakan dipanggilnya istri merupakan berita bahagia. Susah untuk mengatakannya. Tetapi saya ingat masalah. Ada emas di belakang masalah. Anugerah indah, susah untuk mengatakannya. Tetapi saya harus berani mengatakannya. Karena mengucap syukur dalam segala hal adalah perintah Tuhan. Kalau saya menjalani perintah Tuhan, saya tidak melanggar Tuhan. Tidak melanggar Tuhan itu tidak berdosa. Jadi dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu dosa. Kalau manusia, semua manusia, Roma 3:23 berdosa. Sehingga tidak ada hak untuk masuk surga. Oleh karena itu, kalau melanggar perintah Tuhan, ada definisi tentang Tuhan. Satu, Tuhan itu seperti seorang kakek. Kasih tetapi tidak adil. Atau Tuhan itu seperti polisi, adil tetapi tidak kasih. Bagaimana filosofinya? Kakek, saya sudah seorang kakek, 2 cucu, karena mengasihi cucu sehingga pelanggaran apapun cucu saya tidak pernah tak hukum. Itu gambaran Tuhan sebagai kakek. Tuhan digambarkan sebagai polisi, adil tetapi tidak mengasihi. Filosofinya, apapun pelanggaran kita pasti dihukum. Itu polisi. Tetapi di dalam Allah kedua-duanya. Allah Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Loh kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Ada kisah Jenderal Samila dari Rusia. Terkenal dengan hikmatnya, terkenal dengan bijaksananya. Dia adil sekaligus kasih. Yang paling dikenal aturannya adalah setiap orang yang ketangkap mencuri logistik dari yang dia kelola harus dihukum. Hukum cambuk 50 kali. Suatu hari ada berita, Jenderal, ada pencuri bahan makanan. Baik, kemudian ketangkaplah pencuri itu, dibawa kepada Jenderal Samila. Kemudian ketika dilihat siapa pencurinya, ternyata ibunya Samila. Semua yang memperhatikan apakah Samila tetap terkenal dengan ditangkapnya pencuri ibunya sendiri. Apakah dia tetap kasih? Kalau kasih berarti dia tidak menghukum. Apakah dia adil? Dia menghukum berarti tidak mengasihi ibunya sendiri. Kemudian dia memanggil Al-Guju. Sementara ibunya ketangkap, Al-Guju dihadirkan. Sekarang Al-Guju silahkan terapkan hukuman cambuk 50 kali. Sebelum Al-Guju mengayunkan cambuknya, Samila melepaskan jubah
kepahlawanannya, kejeneralannya, kemudian dia memeluk ibunya. Dan dia merintahkan segera lakukan hukum cambuk. Siapa yang mengenal? Samila. Samila memeluk ibunya, "Ibu, aku mengasihimu. Tetapi hukuman untuk ibu, aku yang menanggung." Allah Maha Kasih, Allah Maha Adil, dapat dipertemukan dalam satu Yesus. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Dia berkorban untuk menebus dosa manusia. Dia rela mati disalib untuk menebus dosa kita manusia. Dia mati. Tetapi karena Yesus adalah Allah, dia bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Allah menang dari maut, menang dari kematian. Oleh karena itu, Yesus, dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Itu sebabnya kalau tentang anugerah yang indah, inilah anugerah yang indah itu. Yesus dapat mengaruniakan anugerah indah supaya manusia yang semua jatuh dalam dosa, tidak menanggung hukuman dosa di neraka, kalau percaya Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita indah sekaligus anugerah indah buat kita semua. Lantas bagi kita jangan egois. Egois itu juga bukan dari Tuhan. Berarti semua yang bukan dari Tuhan itu melanggar perintah Tuhan. Dosa. Berarti egois juga berdosa. Mari sementara kita berjemaat di tempat ini, kita ingat, mungkin ada yang latar belakangnya seperti saya. Di Bugangan sana, belum percaya Kristus. Baru percaya Kristus setelah sekolah di SMA Masehi. Wajib ikut pelajaran agama Kristen, walaupun tidak wajib jadi orang Kristen. Lulus SMA, saya dibaptiskan, sudah baptis dewasa. Dan saya memberitakan Injil kepada setiap orang keluarga kami sampai hari ini masih ada yang belum di dalam Tuhan. Jadi pergilah, jadikan salah bangsa muridku. Kita bisa pergi dengan berdoa. Doa untuk menjangkau, kita bayangkan setiap orang yang belum di dalam Tuhan mendapatkan kasih kita. Apakah bisa menyanyikan lagu ini? Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Sambil kita mengingat keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, mari kita ingat dan menyanyikan lagu ini. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang
Sambil kita nanti kalau di rumah rengeng-rengeng lagu ini, kita ingat sambil mendoakan siapapun yang belum percaya Tuhan. Sebab kalau percaya Tuhan, janji Dia itu pasti digenapi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Kita ingat, gelisah itu bukan dari Tuhan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dia mensetarakan Allah dengan dirinya, karena dirinya adalah Allah yang jadi manusia. Oleh karena itu, di sini selain Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya benar-benar mengenal Dia, karena Ia menggunakan kalimat kesetaraannya, Tuhan, Allah sendiri. Oleh karena itu, mari dengan sukacita kita bisa pergi dengan doa kita untuk menjangkau siapa saja. Saya bersyukur ketika seminggu yang lalu saya mendapatkan kesempatan lewat Departemen Misi dan Pengajaran Kristoferus ke Malang 5 hari. Ditatar tentang pekabaran Injil. Saya merasakan sukacita, diingatkan kembali bahwa tugas utama setiap orang percaya adalah memberitakan Injil. Itulah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat terbesar buat kita. Diingatkan kembali bahwa saya perlu kembali kepada misinya Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa baru. Saya bernostalgia di tempat ini setelah beberapa tahun saya tidak datang kemari. Pak Usia tadi menyapa saya. Ini banyak teman-teman yang masih ingat. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau saya mengingat di sini, saya mengingat di Bugangan sana, ternyata banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi Tuhan. Hari ini jika kita ditinggal pergi oleh orang terkasih, contoh saya tadi, mari kita mengingat bahwa janjinya dipenuhi. Kita jangan awal. Kita berusaha mengucap syukur, karena mengucap syukur senantiasa adalah hak kita, kewajiban kita. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan mengenai amaki. A itu anugerah, manusia, bahwa semua kita berdosa, tidak punya hak masuk surga. Kemudian Allah yang menjadi manusia di dalam diri Kristus. Iman. Kalau kita sudah sampai pada Kristus yang menjadi manusia, Allah yang jadi manusia, mari kita membuat diri kita yakin bahwa hanya beriman kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya pasti mendapatkan anugerah Allah, anugerah yang indah, masuk surga. Jadi Tuhan Yesus lah yang punya hak untuk memberikan anugerah itu kepada setiap orang supaya orang bisa masuk surga. Di luar Yesus, walaupun beriman kepada Tuhan, tetapi tidak bisa masuk. Ingat iman, saya ingat kunci. Saya punya beberapa kunci di rumah, ada kunci untuk gerbang, kunci untuk ruang tamu, kunci untuk garasi, kunci untuk gudang. Walaupun kuncinya mirip sekali, tetapi hanya satu kunci untuk bisa masuk ke pintu gerbang atau ruang utama dan sebagainya. Juga demikian, untuk mencapai surga tidak ada kunci lain. Walaupun di luar sana banyak mengatakan
bahwa masuk surga bisa dengan perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik wajib buat kita bukan untuk mencapai surga. Tetapi perbuatan baik sebagai ungkapan syukur karena sudah punya surga. Yohanes 14 ayat 27 seperti dituliskan di sini dan di kiri saya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya bahwa dunia ini pun bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh semua agama yang di dunia ini. Hanya satu kunci damai sejahtera Tuhan Yesus. Itu sebabnya subtema kita, kalau kita di dalam Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan terbesar. Pekerjaan terbesar apa? Amanat agung. Amanat agung adalah karya terbesar, pekerjaan besar dari Tuhan untuk kita. Dipercayakan kepada kita. Nah, iman yang benar, saya punya ilustrasi yang cukup bagus. Dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama ayat ini. Justru karena itu, ya, bahwa iman yang benar itu harus kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur. Mari kita ucapkan bersama-sama. Justru karena itu, 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, stop. Kalau katakanlah remote ini sebagai iman, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, berarti dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, menambahkan iman, ini tambahkan. Imannya tidak kelihatan. Setelah dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, nomor 2, pengetahuan, imannya semakin tidak kelihatan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, imannya semakin tidak kelihatan. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Imannya semakin tidak kelihatan. Dan kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Itu berarti kalau saya mulai melihat yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah kasih kepada semua orang. Nomor 7. Setelah, oh ternyata dia disengiti pun tetap mengasihi. Oh ternyata dia mengasihi saudara-saudaranya. Oh ternyata dia yang orang saleh. Oh ternyata dia orang yang tekun. Oh ternyata dia orang yang menguasai diri. Oh dia orang yang punya pengetahuan. Jadi bukan ecek-ecek. Dan terakhir, oh layak noto. Dia orang yang beriman kepada Kristus. Mari kita wujud nyatakan kepada lingkungan kita yang paling dekat, apakah di rumah,
di kampung, di pekerjaan, apakah pada akhirnya orang melihat kita orang beriman kepada Kristus? Beriman kepada Kristus itu bukan cuma menempel seperti perangko dengan amplop, tetapi seperti ranting dengan pohonnya. Itu yang saya maksudkan dengan bersekutu itu berbeda dengan berdoa. Sebab orang hanya berdoa belum tentu bersekutu. Tapi kalau orang yang bersekutu pasti dia ada doa. Oleh karena itu saya tertarik kepada istilah bersekutu. Dari kata sekutu. Se itu satu. Kutu itu tumo. Tahu maksudnya? Kalau dua kepala cuma satu kutu artinya apa? Kalau orang bersekutu itu diibaratkan seperti suami istri. Satu bantal, dua kepala. Dua kepala, satu tumo, itu bersekutu. Nah, oleh karena itu, mari kita memiliki pemahaman bahwa saya harus lekat seperti saya dengan Kristus lekat. Itu sebabnya saya masukkan tadi di dalam Alkitab ini buku yang lemah ini, tapi kalau ingin merobek buku ini harus merobek Alkitabnya. Iman, setelah kita memahami iman itu harus melampaui, mengatasi segala ilmu. Yang pertama, ilmu hayat. Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun. Allahnya Abraham dan Allahnya Sarah yang waktu itu bisa membuat Abraham dan Sarah umur setua itu bisa melahirkan. Itu artinya ilmunya Tuhan itu mengatasi segala ilmu hayat. Ilmu alam. Fisika saya pernah belajar, ada gravitasi, ada berat jenis. Bila air itu berat jenisnya cuma satu, setiap berat jenis benda yang lebih dari satu masuk air tenggelam. Tetapi Yesus yang manusia itu bisa berjalan di atas air. Berarti mengatasi hukum ilmu fisika. Yang ketiga, ilmu matematika. 5 tambah 2 itu kalau kita punya kalkulator yang paling betul dan baru pasti sama dengan 7. Tapi ilmu matematikanya Tuhan 5 tambah 2 ketemunya 5.000 lebih. 5 roti dengan 2 ikan. Ternyata yang makan hanya laki-lakinya saja 5.000. Kalau ada istrinya 10.000. Kalau istri dengan 1 anak 15.000. Dan semua puas makan. Lebihnya 12 bakul. Ilmu matematika, dia mengatasi ilmu matematika. Ilmu kimia. Nah, kalau kimia percaya saya ini dosen kimia. Jadi kalau air rumus kimianya H2O. Air untuk cucian biasa pada perjamuan kawin di Kana Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, air jadi anggur. Bukan air dikeceri buah anggur jadi air anggur, enggak. Tapi air H2O menjadi anggur C2H5OH. Tidak ada unsur H2O sama sekali. Saya pernah ngomong dengan profesor saya, Prof, baik di ITB maupun di Amerika, apakah mungkin air menjadi anggur? Sampai dunia kiamat tidak akan pernah H2O jadi C2H5OH. Tetapi Yesus dapat mengubah air biasa menjadi anggur
luar biasa. Kemudian yang terakhir ilmu biologi. Lazarus mati sudah 4 hari. Saya pernah bikin percobaan. Di latar saya ada tikus mati. Semalam belum ada tikus mati. Oh berarti paginya saya lihat ada tikus mati. Berarti ini tikus baru. Kemudian saya ambil cangkul. Saya kubur sendiri. Setelah 4 hari saya bongkar lagi sendiri. Ternyata keadaannya 4 hari sudah berbeda. Sudah ada belatung-belatungnya, sudah gembung. Kira-kira Lazarus sudah seperti itu 4 hari. Tetapi Yesus berkata, Lazarus bangkit. Mak petungul pocongnya. Kemudian, nah kira-kira seperti itu. Sel-selnya sudah mati. Tapi Yesus mengatasi ilmu biologi. Ini yang harus kita percaya. Dan keyakinan itu harus sampai muncul. Harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, kebajikan dan seterusnya. Sampai yang dapat dilihat adalah kasih kepada semua orang. Ya, Pendeta Dr. Victor Tinambunan dari HKBP menjadi berkat buat saya. Ternyata dengan iman kita yang benar kepada Kristus, kita harus punya talenta 3T dan 1R. 3 tinggi. Tinggi apa? Tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi perbuatan baik. 1R, 1 rendah, rendah hati. Oleh karena itu, inilah karakter kita. Dengan iman kita, supaya kita memiliki 3T dan 1R ini. Suatu hari, mungkin Pak Hosea juga kenal, Ikna yang dari Idus. Saya ketemu ketika saya melayat keponakannya yang lulusan Undip, meninggal dunia. Saya ketemu Ikna di sana, saya tanya, Ikna masih ingat saya? Oh, siapa sih yang tidak kenal Pak Slamet? Kristoferus ya, puji Tuhan. Dia masih mengenal saya karena Kristoferusnya. Kemudian dia juga mengatakan lagi, siapa sih yang tidak kenal Kristoferus? Pak Andreas ya. Nah kemudian saya disebayakan dengan Kristoferus, disebayakan dengan Pak Andreas Kestandi. Harusnya Yesus ya. Oleh karena itu, mari kita dimanapun kita berada, orang tidak perlu melihat apa yang kita miliki, tapi apa yang ada di dalam hidup kita. Ini yang kita harus bagikan, sehingga karakter dan integritas Kristus ini dapat terejawantakan dalam segenap hidup kita. Ini masalah yang pernah saya hadapi, yang pernah saya sharingkan di sini, bahwa saya ketika menjadi dosen baru di Undip, saya mengalami kecelakaan. Kecelakaannya di Aceh lagi. Bersama dengan seorang profesor pendirinya Fakultas Teknik Undip di sana. Di Aceh berangkat kami berdua. Pulang ke Semarang hanya saya sendiri. Profesornya namanya Profesor Sugeng. Ini namanya Slamet. Slamet dengan Sugeng sama. Ya. Slamet, Sugeng, Bejo, Waluyo, Lestari. Ya. Nah, ketika kami dijemput dari perusahaan di Aceh untuk kembali ke Medan Jakarta, Jakarta Semarang, kami mengalami kecelakaan. 3 orang dalam satu mobil. Ini truk proyek yang bertabrakan dengan mobil kami. 3 orang, satu namanya Slamet, 2 Profesor Sugeng, satunya Bung Syahrul sebagai drivernya. Cuma satu-satunya yang selamat. Bisa dilihat mobil dari arah depan ringsek seperti itu. Kalau orang ini masih selamat, bukan karena namanya selamat.
tetapi karena punya juru selamat. Ini momentum bersejarah. Sebab ketika orang ketemu saya, selain mengenal Chrysoperusnya, ingat kamu ya yang dulu mengalami kecelakaan, yang pernah saya dengarkan kesaksiannya. Sehingga kalau melihat kecelakaan seperti ini, tentu kita tahu bahwa apa yang menyebabkan saya selamat, menjelang detik-detik menjelang kecelakaan, saya menyebut nama Yesus tolong, cuma 2 itu. Setelah saya mengucapkan Yesus tolong, saya tidak tahu kecelakaan rasanya seperti apa, suaranya seperti apa. Saya sudah ada di tengah-tengah jalan aspal. Mobil sudah seperti itu. Profesor saya meninggal di tempat, sopirnya meninggal 2 jam setelah itu. Dalam keadaan perut ke bawah tidak ditemukan waktu itu. Sehingga kecelakaan ini dahsyat luar biasa. Tetapi Yesusku jauh lebih luar biasa. Terakhir, kalau kita belajar hari ini roadmap kita. Setelah hari ini kita akan melihat road itu jalan, map itu peta. Peta jalan kita seperti apa? Yang pertama, menjadikan kesaksian adalah gaya hidup. Mungkin ingat ketika di Mugangan. Mungkin ingat saya ketika ingat di Tatar PI kembali lewat Chrysoperus di Malang. Mungkin ingat ketika kecelakaan. Mungkin ingat iman kita perlu dibagikan. Satu-satunya cara membagikan iman kita yaitu lewat kesaksian hidup kita. Yang kedua, kita memiliki 3T dan 1R. Ini kita kembangkan 3T dan 1R supaya kita tinggi ilmu, kita bisa membaca apa saja. Sekarang ada AI, kita bisa belajar tentang apa saja. Kita mencoba untuk meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ilmu iman kita, dan kita meningkatkan untuk tinggi perbuatan baik kita. Dan kita terus rendah hati. Dan yang terakhir, kita perlu memiliki hidup yang berdampak. Punya integritas, punya karakter Kristiani. Itu artinya apa? Apakah kita ini sedang sendiri atau kita bersekutu? Harus dampaknya kita dapat dilihat oleh orang lain, sinar kemuliaan kita. Ya. Jadi sinar kemuliaan kita apakah Kristus dapat terejawantahkan dalam setiap kehidupan kita di mana saja dan kapan saja. Ini nanti kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Apakah setelah kita punya gaya hidup untuk bersaksi, itu kita tidak punya masalah? Tetap semakin kita naik, semakin kita ada badai. Nah, belum 1 tahun ini saya mengalami badai dalam rumah tangga. Selain kehilangan istri, ternyata ada, pernah mendengar kalau ada judi online. Saya tidak mengalami judi itu. Tetapi ada investasi. Tapi investasi apa? Bodong. Saya termasuk terkena itu karena ada famili yang sangat dekat. Sama-sama pensiunan. Dia dari pelayaran, saya dari Undip. Dia mengatakan ikut. Nah ternyata setelah saya mengikuti pola hidup dia, ternyata saya terkena badai. Badai investasi bodong.
Saya tidak mampu bergerak apapun. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi saya mengandalkan Yesus. Dia memakai malaikatnya untuk menolong saya. Sehingga dengan investasi bodong itu paling sedikit sepertiga sudah terselesaikan. Nah, ini kesaksian saya. Saya percaya bahwa sepulang dari tempat ini, setiap kita pasti ada badai-badai berikutnya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kalau kita mengandalkan bersekutu, bersatu kutu dengan Tuhan Yesus, Dia yang ada di dalam diri kita, kita dapat melakukan perkara besar. Amin. Puji Tuhan, biarlah makin meneguhkan apa yang saya saksikan, menjadikan Bapak Ibu Saudara-saudara makin diteguhkan dengan imannya. Jangan lupa iman dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dengan kebajikan ditambahkan lagi pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih kepada semua orang menjadi karakter hidup kita yang dapat diterima oleh sebanyak mungkin orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Tolong ditampilkan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati, dengan iman yang sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
satu persatu. Engkau melihat betapa lemah dan rapuhnya kami satu persatu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu memantapkan kami bahwa ada iman yang benar dan iman yang tidak benar. Pagi ini kami mau mengembangkan diri iman yang benar, iman mengenal Kristus dan mengandalkan hanya Kristus selama hidup kami. Roh Kudus, ingatkan kami bila saat-saatnya kami lupa, sehingga kami harus merasakan takut, khawatir, gelisah. Takut, khawatir, gelisah ada rohnya sendiri. Itu sebabnya dengan kami beriman kepada Kristus, Yesus ada dalam hidup kami ingat bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Sehingga segala sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan tidak akan bisa menerpa hidup kami bila kami bersekutu erat dengan Kristus. Kami ingat bagaimana kesaksian di dalam hidup dalam Kristus memang tidak selalu mulus, tetapi masalah berganti masalah. Dan itu sebabnya kalau kami ingat masalah, kami ingat ada emasnya. Bila kami bermasalah dan kami ingat Allah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk GBI Hosana ini. Biarlah melaluinya kami diberkati untuk jadi berkat buat lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Dr. Selamat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita terberkati, amin. Kita akan sama-sama siapkan hati kita, siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami hingga sampai saat ini. Kau telah nyatakan hadirat-Mu, Kau telah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan ini, biarlah menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, dan kiranya hanya Engkau saja yang semakin ditinggikan, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan, Dia sungguh baik.
so good. He's so good to you. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Aristarkus Sunarto untuk menutup dalam doa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Slamet Priyanto atas pelayanannya. Menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati Pak. Baik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami ada di tempat ini, di rumah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh mempersembahkan puji-pujian, bersorak-sorai dengan sukacita memuliakan Tuhan. Dan kami juga sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Slamet Priyanto ya Tuhan. Kami dikuatkan dalam iman dan kami oh Tuhan diajar untuk menambahkan iman kami sampai kepada kasih kepada semua orang menjadi gaya hidup kami, menjadi kesaksian di tengah dunia yang gelap ini agar banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Slamet Priyanto ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, hikmat ya Tuhan, Engkau memelihara dan terus memakai sebagai alat-Mu dimanapun Tuhan. Dalam karirnya sebagai dosen maupun pelayanannya di Kristopirus dan di tempat lain, Tuhan kiranya memakai dan memberkati. Dan kami pagi hari ini berdoa menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, siapapun mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan mereka. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ada mukjizat, ada kesembuhan yang ajaib, ada pemulihan. Kami juga berdoa menyerahkan segenap keluarga kami masing-masing di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan dan cinta kasih Tuhan terus melimpah mengalir dalam keluarga kami dengan tiada henti-hentinya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, studi kami ya Tuhan, Engkau buat berhasil. Kami berdoa kiranya Engkau mencukupkan anak-anak-Mu yang berkekurangan. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga membuat anak-anak-Mu hidup dalam kasih satu dengan yang lain, di dalam keluarga, di dalam berjemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan terus tambah-tambahkan bilangan orang yang percaya di tempat ini ya Tuhan. Dan bawalah kami menjadi gereja Tuhan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa dalam kekudusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai seluruh hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan, Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami supaya kami boleh pulang dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan percaya, kita katakan sama-sama, amin.
puji, kebesaran.